Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Black chapter 5420, lanjutan dari chapter kemarin. Di sini diceritakan setelah memahami misteri kabut fenomena surgawi ini, mata Yang berkedip saat dia terus berbaring mempertahankan postur sebelumnya. Karena dia tidak menggunakan kekuatannya, tidak ada yang aneh dengan kabut di sekitarnya. Melihat dirinya sendiri, Yang tidak bisa menahan air mata untuk dirinya sendiri. Terlalu menyedihkan. Sebelum dikejar oleh Royal Lord ini, Yang sudah dipenuhi luka. Setelah dikejar oleh Godhead Royal Lord ini, Yang telah terluka beberapa kali. Dan setelah memasuki kabut fenomena surgawi, luka-lukanya semakin memburuk. Organ internalnya telah dilemparkan ke dalam kekacauan dan hampir semuanya meledak. 70 hingga 80% tulangnya telah patah dan tulang yang tajam telah menembus dagingnya, memperlihatkan warna putih yang menakutkan. Bahkan sisik naga yang awalnya tersembunyi di bawah kulitnya sebagian besar telah rontok. Jika dia berubah menjadi naga sekarang, dia mungkin akan tidak berpakaian. Untungnya meskipun luka-lukanya serius, itu tidak fatal. Dengan kemampuan pemulihannya yang kuat dan Dragon Vein, luka-lukanya perlahan pulih. Diam-diam mengeluarkan segenggam pil roh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Yang mencuri pandang ke Royal Lord dan melihat bahwa situasinya cukup eksplosif. Serangkaian teknik rahasia dan kemampuan ilahi yang luar biasa diaktifkan dari tangan Godhead Royal Lord dan bertarung melawan kabut. Membalikan dunia dan alam semesta runtuh. IQ orang ini terlalu rendah. Yang diam-diam senang, tetapi setelah memikirkannya dia menyadari bahwa dia telah koma 2 kali sebelum menemukan misteri kabut ini. Tidak mengherankan bahwa Royal Lord belum menemukannya, sebabpun yang menghadapi bahaya secara naluriah akan melawan. Namun siapa yang tahu bahwa dalam kabut fenomena surgawi ini tidak melakukan apapun adalah cara terbaik untuk melindungi diri sendiri. Semakin banyak yang melawan, semakin berbahaya situasinya. Orang ini sebaliknya bunuh diri. Yang diam-diam menantikannya, namun harapannya ditakdirkan untuk diinjak, sama seperti pengalamannya sebelumnya. Royal Lord telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi masih tidak dapat menahan tekanan dari segala arah. Mengaum dan mengaum, kekuatan tinta melonjak dan hanya setelah beberapa hari dia kehilangan kesadaran. Karena tidak ada gerakan dari sisinya, kabut fenomena langit berangsur-angsur menjadi tenang. Melihat Royal Lord yang tidak bergerak, Yang tahu dia tidak mati dan tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Namun dia dengan cepat mengangkat semangatnya dan menatap Royal Lord yang tidak sadarkan diri. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang orang ini tidak sadar, dia mungkin bisa membunuhnya. Mengaktifkan kekuatannya sedikit, Yang segera merasakan tekanan dari kabut lagi. Semakin dia mendorong kekuatannya, semakin kuat tekanannya. Segera Yang membubarkan kekuatannya ini tidak akan berhasil. Reaksi kabut fenomena surgawi terhadap kekuatan eksternal terlalu tajam. Mungkin sebelum dia bisa mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membunuh Royal Lord, dia akan pingsan lagi. Tak berdaya, Yang hanya bisa dengan hati-hati mengedarkan kekuatan dunia ke tangannya dan merasakan serangan balik kabut. Mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan kekuatannya untuk menjaga keseimbangan. Segera setelah itu, lengan Yang mulai bergerak saat dia berenang ke arah Godhead Royal Lord seperti sedang berenang di air. Namun kecepatan gerakannya sangat lambat. Setelah lebih dari 1 jam, jarak di antara mereka hanya berkurang setengahnya. Setelah 1 jam lagi, Yang tiba kurang dari 30 zang dari Royal Lord, perlahan mengeluarkan Azure Dragon Spear-nya. Yang mengarahkannya ke leher Royal Lord, perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya ke arahnya. Proses ini hampir merusak keseimbangan Yang coba pertahankan. Tetapi untungnya dia dengan cepat menyebarkan semua kekuatannya untuk menstabilkan kabut. Jarak itu semakin dekat. Melihat bahwa tombak naga Azure hendak menembus leher pihak lain, mungkin dirangsang oleh niat membunuh atau mungkin karena kemampuan pemulihannya sendiri, Godhead Royal Lord tiba-tiba membuka matanya. Yang menusukkan tombaknya ke depan. Darah hitam memercik. Tombak Azure Dragon yang tidak bisa dihancurkan adalah sesuatu yang bahkan tubuh Royal Lord tidak bisa menolak. Ujung tombaknya menusuk langsung ke lehernya, sepertinya akan menembusnya. Tetapi pada saat ini serangan balik fenomena surgawi diluncurkan. Yang segera merasakan tekanan besar menekannya dari segala arah, menyebabkan lukanya memburuk lagi. Tombak naga Azure di tangannya juga menghadapi perlawanan besar dan tidak dapat maju.